Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya sobat misteri. Jumpa lagi bersama AA Raden. AA Raden akan menceritakan pengalaman AA Raden waktu pertama belajar spiritual ya. Dulu kala AA Raden pernah belajar ilmu spiritual karena Raden tuh pingin lah buat jaga diri. Waktu itu bermainlah ke sebuah tempat ya, tempat agak lumayan jauh juga lah, ada kata teman-teman, wah ada tempat orang bisa nih di daerah Garut, kata teman Raden tuh. Ngajaklah teman Raden itu. Raden pun ikut. Emang mau belajar apa sih? Yuk ikut aja yuk, kita belajar bela diri, kata teman Raden. Tiba-tiba Raden pun sampailah ke tempat tujuan, yaitu di Garut ya. Nah pertama Raden pun belajar bela diri lah, pencak silat. Waktu pertama tuh belajar pencak silat, Raden dari gerakan kuda-kuda lurus, mungkin dari pukulan sesuai bener gimana caranya. Belajarlah Raden ya dulu, belajar bela diri pencak silat. Nah di balik belajar bela diri, sesepuh guru Raden pun yang ada di Garut enggak sembarangan juga ya sekedar pencak silat bela diri. Dia pun dibarengi oleh ilmu-ilmu goib juga teman di sana. Nah belajarlah Raden pun gerakan-gerakan silat, bagaimana bagusnya pemukulan, terus tenaga dalam. Sampai berapa hari lah di sana Raden. Setelah itu sobat misteri, makin dalam ya Raden di sana, ngobrol lah sama sesepuh yang ngajarin silat sama pencak silat atau bela diri itulah di sana sama teman-teman Raden. Ngobrol. Kata sesepuh di sana, kita boleh belajar bela diri, belajar pencak silat, cuman bukan sekedar bela diri juga. Adalah sedikit ilmu spiritualnya seperti tenaga dalam, belajar tenaga dalam. Nah sesepuh di sana pun sobat misteri ngobrol-ngobrol sama Raden lah, biar lebih sempurna lagi bela diri. Raden sama teman-teman Raden itu, sesepuh yang ada di Garut itu bilang, mau nggak sekalian badannya diisi? Nah Raden pun dulu nggak tahu, belum ada pengalaman kasarnya hal-hal yang goib lah, cuman penasarannya itu gimana sih belajar spiritual. Nah dari itulah Raden pun kepancing, tergiur, oh bolehlah kita cari pengalaman sama teman-teman. Nah di sana pun Raden belajar bela diri, terus dimandiin ya, seperti ritual gitulah, mandi seperti ritual gitu sama teman-teman Raden. Setelah mandi ritual, Raden pun sama teman-teman ya pergi ke Garut itu oleh sesepuh ya, bilang disebut juga Abah. Sama si Abah tersebut pun dimandiin lah, diritualin tuh semua teman-teman Raden. Katanya selain bela diri, badan juga harus diisi dengan
Hodam. Nah dari situlah Raden pun Hodam. Apa itu Hodam? Ya pendamping lah buat kamu jaga-jaga nanti ntar ke depan, kata si Abah itu. Tapi nggak dikasih tahu Hodam apa yang dimasukin ke dalam tubuh Raden. Selang terus berhari-hari, berminggu-minggu lah sampai beres. Raden pun pulanglah sama teman-teman ke Bandung lagi. Nih dikasih bekal, kata si Abah tuh, badan kamu biar jaga-jaga nanti kamu takut ada apa-apa di sana. Buat jalan kehidupan kamu jaga-jaga, takut ada orang jahat, takut ada orang jahil atau gimana lah, kata si Abah itu, sobat misteri. Setelah pulang dari Bandung, ya Raden pun biasalah menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Setelah itu Raden pun tidak tahulah apa yang ada di dalam isi tubuh Raden. Dikasih Hodam apa, Raden pun nggak tahu. Sentak pun tiba-tiba pulang ke rumah. Ya, Raden pun pulang ke rumah, ketemulah sama anak istri Raden di rumah. Sempat anak Raden pun kalau melihat Raden tiba-tiba nangis, kayak yang takut atau rewel, anak kecil lah, sekitar umur 2 tahun anak Raden. Padahal Raden belajar di Garut itu cuman 1 minggu. Pas kebenaran lah Raden pun libur dalam kerja, libur main ke sana sama teman-teman. Nah setelah itu pun Raden tidak tahu apa-apa lah, cuman pulang aja ke Bandung. Tiba-tiba Raden pun ya serasa gimana lah kalau udah diisi ya badan, seperti pede atau gimana lah, badan tuh beda banget lah udah diisi sama si Abah di Garut tuh. Cuman yang jadi herannya tuh pulang ke rumah anak nangis, rewel kalau lihat Raden tuh, gak tau kenapa. Terus kalau ada sedikit aja emosi dari istri ngomel-ngomel ke Raden, bawaannya tuh emosinya lebih tinggi Raden. Bawaannya tuh emosi, hawa dari rumah seperti panas lah. Anak Raden pun rewel. Dari situ Raden berpikir, apakah ini efek dari badan diisi Hodam. Dari situ pun Raden pun teruslah berpikir, tapakur ya, beribadah, ada apa sih. Nah gak taunya sobat misteri, adalah saudara istri Raden menawarkan dengan cara ruqyah. Nah dari situlah Raden pun, masa sih bisa diruqyah, sempat berpikiran dalam hati itu. Kata saudara istri tuh, coba aja, mungkin selama ini kamu kan pernah belajar gini waktu dulu sobat misteri. Oh iya, coba Raden cobalah ke tempat ruqyah. Apa yang terjadi sobat misteri? Raden pun tanpa sadar, tanpa diketahui, Hodam yang masuk ke dalam tubuh Raden mungkin bukan Hodam yang putih, melainkan masih hitam. Lebih lanjut lagi pertanyaan saudara-saudara istri Raden pun
terus untuk mencoba ruqyah. Tapi Raden pun sempat nggak mau lah. Tapi makin hari makin minggu badan Raden pun terasa beda banget, panas, emosian. Nah dari situlah Raden pun samperin lagi saudara istri Raden, bolehlah di mana sih tempat ruqyah? Oh ada di daerah Bandung. Cobalah Raden. Tiba-tiba Raden pun mulailah di situ di ruqyah. Nah udah mulai di ruqyah, Raden pun dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sempat Raden gak sadar tuh, dari situ gak sadar, sempat pingsan juga. Nah udah pingsan tuh bangun kan sobat misteri. Raden pun sempat kesurupan yang khodam di dalam tubuh Raden. Sempat gak sadar Raden, sempat pingsan, bangunlah. Tapi yang bangun itu bukan Raden sobat misteri. Jangan kemana-mana dulu, tetap tonton, dukung main-main misteri, main-main tapi nyata di Ngobas, ngobrol bareng spiritual. Setelah bangun sobat misteri, Raden tanpa sadar khodam yang ada di dalam tubuh Raden pun masuk seketika. Yang lodaya di Garut urang titah ngajaga ieu budak ieu teh bisi ayeuna naon, jadi urang nu ngajaga. Nah abet ruqyah da urang masih kena hidup. Sanes. Nah setelah itu sobat misteri, itulah yang terjadi sama Raden. Tanpa sadar kebangun, masuklah tuh khodam yang ada di dalam tubuh Raden yang tadi diperagakan oleh Raden. Masuklah seketika, dia pun mengamuk, ada apa saya sampai di gini-gini, ini anak sampai di ruqyah. Ya ditanya balik, dengan eyang siapa ini? Assalamualaikum. Gak jawab assalamualaikum. Sampurasun. Rampes bilangnya gitu sobat misteri. Dengan siapa ini? Eyang lodaya. Dia bilang gitu. Kok kenapa bisa masuk ke dalam tubuh ini? Anak, saya disuruh biar jaga-jaga ini anak, takut ada apa-apa ke depan buat jaga-jaga. Itulah pengalaman Raden waktu pertama belajar spiritual. Raden pun tidak tahu apa yang dimasukin oleh si Abah tuh khodam apa, dari mana, bentuknya gimana, nggak tahu sih. Cuman yang jadi kerasanya itu semua di dalam rumah ya, keluarga Raden pun kok beda. Kenapa sih? Kalau lihat Raden tuh seperti sedikit masalah emosi. Lihat anak kecil ke Raden takut, nangis, rewel. Nah itulah sobat misteri yang dialami pertama Raden mencoba ilmu spiritual.
Mungkin Raden pun namanya awam ya dulu ya, pertama kali belajar bela diri, pencak silat sampai diisi badan. Ya nggak tau lah, namanya juga awam dulu pingin belajar hal yang tak masuk akal juga. Mungkin sobat misteri kalau belajar spiritual atau paranormal lah atau apalah semacam ilmu-ilmu gaib itu, mungkin lebih baik belajar ke orang yang lebih ilmunya itu putih bukan hitam, seperti tahu ayat-ayat Al-Quran atau tahu masalah agama. Itulah pesan dari Raden, bukan ingin karena kita mempunyai ilmu jaga-jaga bela diri tapi nggak tahu apa sih makna dan isinya buat diri kita sendiri. Itulah yang jadi kebawa energi negatifnya, seperti yang dialami oleh Raden di rumah, seperti panas, anak kecil lihat Raden nangis, rewel, istri sedikit masalah emosi. Itulah yang dialami oleh Raden. Pertama dikasih ilmu spiritual buat jaga-jaga sih, intinya buat jaga-jaga, nggak tahu buat sesuatu hal yang aneh-aneh sih. Cuman mungkin dulu namanya orang kan pasti semua pembelajaran harus dipahami benar-benar atau harus digali benar-benar, bukan karena keinginan semata, bukan. Itulah yang dialami oleh Raden. Mungkin buat sobat misteri, maaf bila ada kata salah dari Raden. Jangan lupa tonton terus, dukung terus main-main misteri di Ngobas, ngobrol bareng spiritual. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Follow juga di media sosial ya sobat misteri, di Instagram ghost.m3hunter, di Facebook main-main misteri, dan TikTok main-main misteri. Tanpa kalian Raden pun bukan apa-apa. Dukung terus supaya lebih maju, lebih sukses. Ini hanya sekedar hiburan ya, cerita misteri menakutkan, menyeramkan, tertawa. Itulah main-main misteri, main-main tapi nyata. Cukup dari Raden, cerita dari Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam boskeun.